warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Andi Patiwara, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023, Universitas Negeri Semarang. Program Studi Pendidikan Biologi pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 2 Wajo. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, Brat? Untuk mulai pembelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Sehingga kita masih dikasih kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran Ananda. Siapa-siapa temannya yang berhalangan hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Saya silakan 2 orang yang tidak hadir hari ini atas nama Andi Mufliha, sakit. Siapa lagi? Nurul Saskia. Jadi dengan hadir kedua orang temannya yang tidak sempat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan temannya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bergabung untuk ikut belajar kembali. Oke? Sebelum kita masuk pada materi hari ini, siapa yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Siapa Anda yang bisa, yang mengingat materi kita minggu lalu? Silakan. Jadi materi minggu lalu yaitu keanekaragaman hayati, ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dengan semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan. Adapun tingkatannya yaitu keanekaragaman hayati tingkat G adalah variasi genetik dalam suatu spesies baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam suatu produksi. Sekian. Ya. Jadi keanekaragaman itu dibagi atas 3. Yang pertama, gen. Spesies. Kedua, spesies. Ketiga, Ekosistem. jadi itu. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Jadi siapa yang bisa menyebutkan apa itu ekosistem? Ekosistem. Saya, Ya, silakan. ya, baik. Secara umum definisi ekosistem itu adalah beberapa komponen di dalam sebuah lingkungan. Contohnya adalah sebuah sungai. Nah, di sebuah sungai itu beberapa komponen seperti makhluk hidup atau beberapa material seperti air atau bebatuan. Nanti kita akan bersama-sama ya untuk mempelajari ekosistem. Yang akan kita pelajari nanti, kita akan bersama-sama mengetahui menganalisis jenis-jenis atau macam-macam ekosistem, ya.
interaksi antar ekosistem. Selanjutnya kita akan bersama-sama yaitu menganalisis peranan komponen ekosistem, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi itu yang akan nanti kita pelajari bersama. Manfaat dari mempelajari ekosistem yaitu setelah nanti kita sudah mempelajari tentang ekosistem ini, kita bisa mengetahui macam-macam interaksi yang ada dalam satu ekosistem. Selanjutnya kita bisa mengetahui peranan komponen ekosistem. Ya, jadi itu nanti yang akan kita pelajari sama-sama. Jadi dalam ekosistem itu apa yang mungkin terjadi jika salah satu komponen ekosistem menghilang sepenuhnya dalam ekosistem? Apa yang terjadi apabila salah satu komponen ekosistem menghilang sepenuhnya? Apa namanya? Jadi jika salah satu komponen ekosistem menghilang sepenuhnya, maka keseimbangan lingkungan dapat terganggu dan menjadi penyebab perubahan ekosistem. Jadi apabila salah satu komponen ekosistem menghilang sepenuhnya, maka akan terjadi perubahan dalam suatu ekosistem tersebut. Tadi disebutkan oleh teman saya, ekosistem itu memiliki komponen. Ada dua komponen ekosistem. Ya, apa? Abiotik dan Abiotik dan biotik. Kalau komponen abiotik, apa itu? Komponen abiotik, ingat dari kata A. Abiotik. Ekosistem yang disusun oleh makhluk tak hidup. Kalau komponen biotik, satu ekosistem yang disusun oleh atau penyusunnya adalah makhluk hidup. Seperti apa? Tumbuhan, hewan, apa lagi? Yang mana termasuk makhluk hidup? Masuk hewan, ya ular, harimau masuk semua hewan. Manusia, hewan, apalagi tumbuhan, ya itu makhluk hidup. Dan tadi yang contohnya makhluk tak hidup, abiotik, bebatuan, angin, tanah, cahaya, apalagi sinar matahari, suhu. Jadi kelembaban. Jadi semua benda tak hidup yang menyusun suatu ekosistem. Yang mana di sini disebut contoh satu ekosistem. Ada yang bisa contoh satu ekosistem? Yang ada di sekitar kita. Yang mana yang bisa itu contoh suatu ekosistem? Apa? Ekosistem hutan. Ekosistem hutan itu biasa didapat di daerah Macanan ya. Macanan masuk di situ. Itu banyak hutan-hutan. Yang lain, ekosistem yang paling kecil apa? Kolam. Ya, kolam apa lagi? Sawah. Akuarium. Oh
Pernah lihat akuarium? Ada. Di situ dalam akuarium itu apabila kita amati itu juga termasuk suatu ekosistem. Ekosistem kecil, ya. Karena di dalam kolam itu ada biotik dan abiotiknya. Yaitu biasa kita lihat air, ya, ada airnya. Apalagi kalian di akuarium yang biasa yang Anda lihat akuarium, pasir, apalagi ikan, airnya, air biasa dikasih apa? Pohon, tumbuhan. Jadi itu yang dikatakan sebagai ekosistem. Karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Ya, dia saling mempengaruhi. Itu faktor biotik dan abiotiknya. Faktor biotik tadi itu yang makhluk tak hidup yang menyusun satu ekosistem. Kalau faktor biotiknya yaitu makhluk hidup yang menyusun satu ekosistem. Sudah mengerti sampai di sini? Ya. Di sini disebutkan dalam surah Toha. Itu Allah SWT berfirman dalam surat Toha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu jenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi itu ya, dalam Al-Quran disebutkan, ya, Allah SWT berfirman tentang yang menyangkut tentang ekosistem, ya. Itu sudah ada memang dalam firman Allah. Di sini air, ya, air hujan. Air hujan itu mempengaruhi lingkungan, ya. Air hujan apabila hujan turun, maka tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh, ya, akan menyerap air hujan tersebut. Berarti ada interaksi air hujan atau abiotik dengan biotik, ya. Biotik kan itu air, ya. Air apabila turun hujan itu otomatis tumbuh-tumbuhan akan disiram, ya, dan akan tumbuh dengan baik. Tumbuh-tumbuhan itu adalah faktor biotiknya. Jadi adanya hubungan yang saling mempengaruhi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di sini jenis-jenis interaksi dalam suatu ekosistem. Itu ada beberapa. Yang pertama simbiosis. Jadi jenis-jenis interaksi, ya. Tadi tujuan yang akan kita cari nantinya itu mengetahui jenis-jenis interaksi, ya, yang ada dalam suatu ekosistem. Yang pertama simbiosis, yaitu hubungan yang terjadi di antara dua individu. Terdiri dari yang pertama simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Hubungan yang saling menguntungkan. Jadi hubungan di antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya itu lebah dengan bunga. Apa keuntungan lebah? Menyerap nektar dari bunga. Kalau bunga, apanya yang diuntungkan? Karena di sini dia saling menguntungkan. Mutualisme. Apa? Bunga.
menyebutkan. Yaitu simbiosis mutualisme, berarti dua organisme yaitu saling menguntungkan. Selanjutnya simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, individu yang lain yang satu tidak dirugikan. Satu untung tetapi satu tidak rugi. Apa contohnya? Kalau komensalisme, individu satu tidak rugi, yang satu untung, satu tidak dirugikan. Satu untung, satu tidak dirugikan. Apa itu? Apa yang biasa kita lihat? Apa? Ya, berjalan dengan kerbau. Burung jalak itu komensalisme. Komensalisme. Satu yang untung, satu tidak dirugikan. Kalau yang saling menguntungkan itu mutualisme. Nah, Iya kan? Oh, dia bilang kayak gitu. lanjut ke komensalisme. Tadi mutualisme saling menguntungkan. Yang kedua, komensalisme. Pohon dengan apa? Bunga anggrek dengan pohon tempat inangnya. Nah, bunga anggrek itu apa dia untung? Untuk mendapatkan Mendapatkan tempat tinggal, tempat makan. pohon tidak untuk tidak rugi. Pohon tidak dirugikan karena tidak dihisap makanannya. Jadi itu yang untuk komensalisme. Kalau simbiosis parasitisme, menguntungkan salah satu pihak yang lainnya dirugikan. Yaitu benalu dengan inangnya atau pohon mangga. Benalu itu mengisap makanan dari inangnya atau pohon mangga. Jadi sebelum kita masuk pada pengerjaan LKPD, ya, silakan Anda simak dulu dengan baik-baik ya. Contoh ekosistem. Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang mendukung lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem menyusun lingkungan kali ya. Bolehlah biar agak mirip-mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu menyusun lingkungan. Yang pertama, selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling interaksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang keluar dari isinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi untuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai misalnya. Oke, jadi dari yang video yang Anda tadi simak, bagaimana interaksi antar komponen ekosistem dapat mempengaruhi keseimbangan populasi. Dari video tersebut, bagaimana interaksi antar komponen ekosistem yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Silakan, Marwan. Ya, bisa dilihat dari beberapa video adalah sebuah dari komponen sebuah ekosistem dari yang terkecil dan hingga terbesar. Nah, yang dimaksud adalah beberapa individu, beberapa makhluk
kemudian dia menempati sebuah lingkungan yang dimana di sebuah lingkungan tersebut melakukan sebuah interaksi. Ada apakah seperti rantai makanan, mereka yang saling memburu atau mereka yang diburu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena hal tersebut akan menjaga keseimbangan sebuah lingkungan, sehingga masuklah ke beberapa komponen yang lebih besar lagi, seperti sebuah komunitas sehingga bisa terjadi populasi, contoh adalah imigran dengan emigrasi, sehingga keseimbangan sebuah ekosistem itu tidak hanya di beberapa tempat saja. Sekarang kita akan masuk dalam pengerjaan LKPD ya. Jadi sudah duduk semua dengan anggota kelompoknya. Nah, dari Pak kelompok ya. Ibu sudah kirim di WA masing-masing, ya, grup ada itu tentang link kelompok yang mendapatkan ekosistem sungai, ekosistem kolam, ekosistem hutan, ekosistem persawahan. Dan silakan dibuka itu linknya. Lalu dikerja sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Nah, kalau ini ya dalam menonton dalam tas atau menghilang. Kita mau langsung
Saya bagi Oh, kalau ini bukan saya yang buat, ini minta berdua. Ya. Sekarang saya kasih kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi kami yaitu tentang ekosistem kolam. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan teman satu saya yaitu perkenalkan nama saya Masyid Muhammad dan teman saya selanjutnya itu Mutmainah, selanjutnya adalah Iwan, Indra Saputra dan Sri Rahayu. Nah, pertama-tama yaitu komponen biotik yang akan dibacakan oleh teman saya. Komponen biotik ikan, kata, tanaman air, pitpulakaton, mikroba, pengurai. Komponen abiotik, air, CO2, O2, kalsium, nitrogen, garam, fosfor, asam amino. Interaksi yang terjadi di ekosistem kolam. Interaksi antara produsen dan konsumen. Produsen seperti tumbuhan, air, dan alga menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Konsumen seperti ikan dan amfibi memakan produsen hidup. 2. Interaksi antara predator dan mangsa. Predator seperti ikan besar atau burung air memburu dan memakan mangsa seperti ikan. 2. Interaksi antara predator dan mangsa. Predator seperti ikan besar atau burung air memburu dan memakan mangsa seperti ikan kecil atau serangga air. Interaksi yang terjadi di ekosistem kolam. Nah, itulah tadi beberapa hasil diskusi dan materi yang dipaparkan oleh kelompok kami yaitu tentang ekosistem kolam. Nah, sekarang kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman kelompok lain. Kami mempersilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan yang belum dipahami dari materi tersebut. Kami persilakan. Ya, silakan kelompok. Pertanyaannya adalah kita telah ketahui bahwa kelompok yang presentasi ada beberapa komponen yang sudah dijelaskan. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara untuk mengonservasi sebuah ekosistem kolam? Jadi teman saya akan menjawab yaitu Dimensi areal konservasi disesuaikan dengan luas daerah tangkapan air hujan yang akan dimasukkan ke kolam tersebut dan karakteristik air hujan. Perencanaan dimensi kolam dapat dilakukan dengan hitungan rumus-rumus drainasi hujan aliran biasa. Nah, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh teman saya. Bagaimana, apakah diterima? Baik, itu adalah bagaimana upaya untuk mengonservasi sebuah ekosistem, dan itu berasal dari mana? Dari manusia sendiri. Iya, dari manusia sendiri. Dari ekosistem kolam. Oh, semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup, bukan hanya manusia tapi hewan dan tumbuhan. Ya, baik, jawaban saya tadi. Ya, kami ingin memberikan pertanyaan atau yang masih ada yang tidak dipahami
dari materi ekosistem kolam. Kalau sudah tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi persentase dari semua kelompok, semua persentasenya sangat baik ya, sangat baik. Ya, terutama yang kelompok 4 dengan video pembelajarannya, video persentasenya. Ya, sampai dengan salah tadi itu ada komponen dan algoritmnya. Untuk komponen algoritmnya yang dinyatakan tadi itu ada air, karbon dioksida, oksigen, kalium, nitrogen, rambut dan amino. Ini semua berperan dalam suatu ekosistem, dalam ekosistem kolam tersebut. Selain itu, karbon dioksida digunakan organisme dan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Karbon dioksida oksigen itu digunakan dalam proses pernapasan organisme yang ada dalam air. Ya, itu semua sudah dijelaskan oleh kelompok tentang ekosistem sawah. Nah, di situ ada faktor biotik dan akretiknya, interaksi yang terjadi di ekosistem sawah, dan peranan komponen ekosistem sawah. Itu tadi yang disebutkan dari pertanyaan saudara sebelumnya, peranan manusia dalam mengelola sawah. Ya, apa peranan kita sebagai manusia dalam mengelola ekosistem sawah? Dalam pengelolaan itu, kalau orang tua kalian biasa turun ke sawah ya, biasa kalian lihat apa yang dia lakukan kalau dia turun ke sawah? Dia membajak sawah, menanam padi, tapi dia itu menggunakan pupuk. Itu juga dapat membahayakan apa-apa yang ada di perairan atau ekosistem sawah. Ya, selanjutnya dari materi kita pertanyaan terakhir ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang ekosistem? Baik, saya Silakan. menarik kesimpulan bahwa kita telah mengetahui apa itu ekosistem dan beberapa komponen yang di dalamnya. Kita telah mengidentifikasi dengan cara membuat sebuah laporan observasi atau sebuah bentuk video yang telah kita lihat. Nah, kesimpulannya yaitu ekosistem itu adalah sebuah lingkungan antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Bagaimana caranya mereka menyeimbangkan sebuah tempat mereka. Oke, ada yang lain? Saya dulu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui dan bisa memahami tentang ekosistem sungai, ekosistem hewan, ekosistem hutan, ekosistem kolam, yang dimana pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu menganalisis macam-macam interaksi antar komponen ekosistem. Ya, terima kasih Nanda. Jadi kesimpulan yang kita ambil untuk materi hari ini ya, itu Nanda sudah bisa menganalisis macam-macam interaksi antara komponen ekosistem ya. Dan macam-macam ekosistem itu tadi sungai, kolam, sawah, hutan. Sudah bisa mengetahui, bisa membedakan ya, mana ekosistem yang mana kolam. Mampu menganalisis peranan, itu Nanda nanti sudah bisa mengetahui peranan dari komponen ekosistem tersebut, yaitu produsen, algoritma, dan pemberi. Dari pembelajaran kita ini, apa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran ini? Apakah Anda
banyak sekali ilmu dari Gupta dan mendapatkan beberapa banyak pengetahuan yang kami dapatkan pada hari ini. Jadi untuk materi kita hari ini, Ibu akan melihat ya kemampuan pengetahuan Anda dalam menerima materi kali ini. Silakan Anda buka WA group di situ kirim Google Forum tentang soal pengetahuan Anda di mana. Silakan dijawab. Silakan tulis nama dan tulis masing-masing. Itulah tadi materi kita untuk hari ini tentang sistem dan secara liburan. Sebelum kita akhiri, saya minta salah satu teman untuk memimpin semuanya berdoa. Siap, Kak. Masih pembelajaran pada hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, itulah materi untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.